Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini. Dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Buset cabul. Oh iya, ngomong-ngomong, Paman waktu itu tidak sengaja mengecek saldo rekeningmu. Dan Paman lihat saldomu sisa 500.000. Anak muda sepertimu seharusnya membutuhkan uang yang sangat banyak, bukan? Dan membeli bedak dan lain-lain. Aku bisa memberimu uang, tetapi ada syaratnya. Selama kau bisa menuruti kemauanku setiap hari, aku akan memberimu banyak uang. Hei Paman, aku pikir kau adalah seorang paman yang baik. Rupanya kau laki-laki bajingan. Jebret, ditendang cok ayamnya cok. Itulah hukuman buat laki-laki yang brengsek sepertimu Paman. Dan mulai sekarang aku akan keluar dari rumah ini. Terus di luar dia lapar tuh, perutnya keroncongan. Dalam hati Chuang Xiao, sepertinya perutku lapar. Aku pergi dari rumah dan belum sarapan. Terus dilihat nih ada keluarga cemara lagi makan-makan. Sayang, makanlah satu lagi suapan. Aku udah kenyang. Mah, ayah mau mengajakmu bermain. Enaknya mempunyai keluarga. Dalam hatinya, aku tidak boleh mengeluh. Walaupun sekarang aku tidak mempunyai keluarga, aku harus hidup mandiri dan segera mencari pekerjaan. Untuk pekerjaan hari ini, kita lihat nih. Pertama jadi kayak model tuh, photoshoot. Mendapat pendapatan menjadi seorang model 300 yuan. Aku gak boleh menyerah. Pekerjaan selanjutnya adalah ini jadi ini cok. Pelayan cok di maid cafe. Selamat menikmati. Terus dia dapat bayaran berapa tuh? 350 yuan. Bekerja paruh waktu menjadi maid cafe. Menjadi maid di maid cafe. Nah, Paman, aku ingin membeli motor ini, tetapi harganya berapa? Oke, ini pas beli motor ya. Si penjual berkata nih, "Hah? Kau serius? Kau serius nak? Ingin membeli motor ini? Baiklah, harga dari motor ini adalah 600 yuan. 600 yuan? Hah? 600 yuan? Murah banget." Terus si Chuang Xiao berkata nih, "Baiklah, aku ingin memesan motor ini. Mohon diprosesnya Paman." "Terima kasih Paman. Senang bertransaksi denganmu." "Hei nak, hati-hati di jalan." Terus langsung pergi tuh. Seseorang bertanya, perempuan itu serius membeli motor itu?" Si penjual menjawab, "Benar, dia serius ingin membeli motor itu. Alasannya karena dia ingin tidak telat untuk datang ke tempat kerja. Jadi dia ingin membeli motor yang cepat sampai." Aku salut pada wanita itu, karena sangat jarang ada seorang remaja seumuran yang sudah bekerja keras sepertinya. Mungkin ini ya 600.000 yuan atau ya nggak tahu lah, intinya begitulah. Soalnya moge cok, 600 yuan tuh cuma kurang lebihnya 1,2 juta. Jadi nggak mungkin cok. Nah ini akhirnya beli motor. Mulai hari ini aku akan hidup mandiri untuk mendapatkan uang. Sekarang kita pergi nih. Ini di jalan pejalan kaki Lantian. Nah ini MC kita. Harusnya MC ya guys ya. Kalau gue tidak salah mengasumsikan dia lagi makan nih. Enaknya aku makan apa lagi ya? Terus di sana lewat nih si Chuang Xiao naik motor, lewat pas banget di sebelah si gue lupa lagi nama MC baru nyebut Lu Shangling. Yap, Lu Shangling. Terus tiba-tiba kayak gespernya Lu Shangling ada bunyi tuh, peringatan, ada bahaya yang akan terjadi, peringatan. Terus dibuka, itu garis merah. Ini adalah aura seseorang yang akan mengalami kecelakaan, dan aku bisa merasakan auranya dari sini.
aku pernah mendengar dari guru ketika aku masih berada di Sichuan. Aura merah seperti ini akan ada sesuatu hal yang akan terjadi yang disebabkan oleh iblis. Wanita itu sedang dalam bahaya. Dia sedang diincar oleh iblis kelas atas. Oh ya, ini sedikit info nih guys. Barang yang tadi dipakai sama MC kita nih, yang ini nih ya, itu adalah kompas pendeteksi hantu. Nah, kompas ini bisa mendeteksi hantu, mendeteksi iblis tingkat tinggi, dan juga bisa mendeteksi seseorang yang akan berubah menjadi seorang iblis. Dalam hati Sangling, sial, begitu banyak orang di sini. Aku kehilangan jejak dari gadis itu. Sebetulnya aku yang menyelamatkan gadis itu, tetapi dia pergi dengan motornya terlalu cepat. Kering, misi darurat, misi darurat. Hah? Apa yang terjadi? Tumben-tumbennya sistem memberiku misi darurat. Sistem memberitahu nih, sebuah iblis ranking A telah muncul di lingkungan proyek pembangunan. Hah? Iblis ranking A? Hehehe, hari ini aku sangat beruntung. Hei, itu mereka, cepat, ada di sana. Kita lihat nih, orang-orang dari pekerja tadi tuh, yang di episode sebelumnya atau episode ini, gue lupa deh. Cuma yang tempat konstruksi. Nah, mereka semua mulai berkumpul nih. Orang yang kanan berkata, "Hei, apa kau mendengar teriakan yang berasal dari sini?" Yang kiri merespon, "Iya, aku sangat yakin. Teriakan itu sangat jelas berasal dari sini. Itu ada benda aneh di depan. Itu seperti Gucci yang sudah sangat tua." Nah, itu tuh Gucci yang tadi tuh, yang jadiin zombie nggak salah ya. Tampaknya ada sesuatu yang berada di depan Gucci itu. Kita lihat nih, ternyata banyak sekali tuh bekas baju, tas, sepatu, tas, baju, rompi, celana, sepatu, helm dari orang-orang sebelumnya tuh. Apa-apaan ini? Di sini banyak sekali sepatu bot dan pakaian. Apakah kita harus mengecek isi dari Gucci ini? Kenapa hanya ada pakaiannya aja? Dan kemana pekerja yang berada di sini? Terus di dalam Gucci-nya nih ada glubuk-glubuk, kayak ada cairan-cairan hitam gitu guys. Sepertinya ada sesuatu di dalam sana. Ya, ada sesuatu yang akan muncul dari sini. Terus glubuk-glubuk muncul nih seperti sebuah kepala tuh. Lalu tiba-tiba langsung wush keluar tuh, gede banget tuh. Nah, ini setannya tuh kelihatan tuh. Hah? Apa yang terjadi? Ini? Hah? Kita lihat nih. Nah, ini dia nih guys, iblisnya guys. Berarti ini bentukannya kayak tengkorak-tengkorak gitu ya. Kayak kodok tapi bentuk orang. Terus belakangnya ada kayak sesuatu gitu, kayak tajam-tajam tuh. Ada monster. Semuanya lari. Kita lihat nih, monsternya seperti menghisap tuh. Jadi orang-orang kayak dari mata dan mulutnya keluar seperti hijau-hijau. Dan mereka semua terhisap seperti entah terhisap atau terdorong. Ya, terhisap tuh guys. Mereka semua terhisap, tertarik dan menjadi sebuah gumpalan bola tuh. Terus semuanya berkumpul dan kita lihat nih, satu persatu mereka seperti apa ya? Kehidupannya, energy of life-nya dihirup guys. Dan akhirnya orang-orang itu meledak tuh dan mereka semua langsung mati. Monster itu menyerap semuanya. Dan monster ya mulai nih, dia mulai berevolusi dan kita lihat tuh muncul ekor dan badannya mulai, sebelumnya tulang-tulangan guys. Sekarang udah mulai bentuk tuh, ada dagingnya, ada ototnya tuh. Jadi nih monsternya hantunya, iblisnya. Kita lihat nih profil dari iblis ini nih. Nah, iblis ini adalah iblis ranking A. Iblis ini tipe penyedot jiwa. Oh, penyedot jiwa. Jika ada manusia yang berada di dekatnya, maka manusia tersebut akan diserap jiwanya. Iblis berevolusi. Nah, ini versi evolusi nih guys. Iblis yang telah mengumpulkan ribuan jiwa dapat berevolusi dengan tubuh abadi yang bisa memvisualisasikan 4 keadaan dari keadaan jiwa orang lain. Jiwanya memiliki keajaiban umur panjang dan dapat meningkatkan spiritualitas. Kita melihat nih, ternyata si monster ada kesadaran nih guys. Siapa aku sebenarnya? Kenapa aku menjadi seperti ini? Terus ada air netes, klik hujan, dan ini sedikit flashback nih ke kehidupan si iblis sebelumnya nih. Nah, lagi hujan terus kita lihat ada beberapa orang kakinya ditarik dan kakinya kayak disalip ya, pakai palu sama paku gitu guys. Terus dipaku tuh badannya tuh kayak disalip guys. Jadi begitu kehidupanku saat masih hidup. Kali ini akan kubunuh kalian semua. Oke, berarti sebelum jadi iblis dia ternyata masih manusia guys. Terus ini berarti ini adalah paku-pakunya ini pas sebelum mati tuh. Si iblis nih mencoba menggunakan kekuatannya, tapi dia malah batuk darah dan malah terkena serangan. Paku segel tembaga yang berada di tubuh saya pada awalnya digunakan untuk membatasi asupan esensi. Sepertinya tuh kayaknya ada sesuatu yang datang. Saat dilihat nih, dia bisa melihat jauh banget kan. Dan ternyata yang datang adalah MC, harusnya MC ya. Adalah si Sangling guys. Lu Sangling langsung datang nih ke arahnya. Meskipun aku nggak tahu siapa dia itu dari kejauhan, tapi instingku memberitahuku untuk melarikan diri darinya.
ini seperti mati rasa. Bahkan untuk berjalan saja, aku tidak memiliki beberapa kekuatan. Kekuatanku tampaknya dibatasi oleh segel paku tembaga yang berada di tubuhku. Aku belum menemukan orang itu. Aku nggak bisa membuang waktuku di sini. Semua rasa sakit yang kualami bertahun-tahun ini, aku akan membalas perbuatan kalian semua. Terus dia mulai langsung pergi tuh. Harusnya pergi sih. Bahkan jika itu membutuhkan ribuan tahun, aku juga harus menemukanmu. Tapi tiba-tiba, nah pas banget nih guys. Jadi pas dia lari, ketabrak motor sama si Chuang Xiao. Oh ya, ini ada lagi nih data dari iblisnya nih. Mata 4 iblis, teknik unik yang dimiliki iblis ini juga bisa mengamati jiwa seseorang atau musuh untuk melihat warna spiritual target yang jauh. Terus tertabrak. Dalam hati si iblis, dia memiliki kilatan cahaya keemasan. Dan apakah wanita ini bagian dari pembasmi iblis dan pergi ke sini untuk menangkapku? Sepertinya wanita ini mengalami luka yang sangat serius. Orang terbang tadi dan memiliki aura yang kuat itu, sepertinya dia benar-benar ingin melawan padaku. Dalam situasi saat ini, aku sudah jelas bukan lawannya. Hanya ada satu cara. Terus si iblis pelan-pelan nih pergi ke Chuang Xiao. Oh ya, ini ada note ya guys ya. Ada note. Jadi setan tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Nah, jadi si Chuang Xiao nggak bisa lihat nih. Apakah aku akan mati di sini? Dan akhirnya terus tutup mata. Si setan sampai nih di si Chuang Xiao. Terus mulai merasuki tubuhnya tuh. Dan mulai ke jantungnya, ke darah, ini apa nih, ke otak kah? Entahlah. Tapi intinya kita lihat nih, wush, dan dia bangun tuh. Dan sepertinya berhasil dirasuki oleh si setan. Nah, terus si Sangling sampai nih di tempat konstruksi, tapi semuanya udah meninggal kan, udah tewas. Sepertinya aku terlambat beberapa menit, tidak ada jejak dari iblis itu. Sepertinya aku harus mencarinya. Dalam sekejap, begitu banyak orang telah mati dalam waktu sesingkat ini. Dan kita harus segera menemukan iblis itu. Terus kompasnya mulai getar lagi tuh. Nah, kita lihat nih, berhasil nih, beneran guys. Di tubuhnya diambil alih oleh si monster atau si iblis atau si hantu. Sekarang kita pergi nih ke sebuah gedung. Nah, di gedungnya nih ada alarm nih guys. Ya, intinya seperti alarm gitulah. Situasi darurat, emergency. Waduh, ngeri. Nah, ternyata gedung ini nih adalah Demon Slayer Division, ruang komando. Kita melihat nih, wanita ini berkata, aku harus menyelesaikannya secepatnya. Nah, wanita ini adalah komandan Demon Slayer Division, namanya Han Long Kui. Hey, bukankah tugas ini sudah diambil Thangka? Kemana si sialan itu? Ini udah terlambat baginya. Hanya orang dari dunia itu yang bisa membantu. Tiba-tiba ada yang datang nih. Kakak, dalam waktu kurang dari 3 menit, semua penduduk distrik Lanshan tewas. Hanya Thangka Demon Slayer tingkat 1 yang ada di dekat TKP. Dan dia sudah mengambil misi tersebut. Tapi sekarang Long Kui berkata, pergi perintahkan Suwei dari divisi prison untuk datang secepatnya. Dan juga bawa 2 orang penjaga ke sana. Suwei. Kita lihat nih, dia si monster ini lagi nyerap lagi tuh. Lagi nyerap, mungkin nyerap orang ya. Terus gak jauh dari si monster muncul nih seperti sebuah lingkaran formasi gitu. Dan muncul seseorang tuh, ada 2 orang. Hanya iblis sepertimu. Orang yang datang berkata nih, bukankah kau sudah terlalu berlebihan? Berhati-hatilah saat menilai kecerdasan manusia. Aku belum pernah melihatmu selama ini. Dan kau terlihat sedikit aneh. Biarkan aku mencobanya dulu, kakak ketiga. Oke, kita lihat nih, yang gede langsung maju, menyerang, dan si monster langsung mode bertarung. Widih, kita lihat si yang gede maju, terus tapi langsung ditendang tuh, pakai dengkul sama si Chuang Xiao, dan dia langsung terhempas jauh. Tapi untungnya ada seperti sebuah net nih guys, jadi menahannya, dia nggak terlalu jauh. Dan dengan cepat si Chuang Xiao maju nih, dan langsung tiba-tiba muncul nih di depan si, gue nggak tahu nih nyebutnya apa nih karena namanya gue nggak yakin namanya siapa. Tapi intinya si topeng yang kecil nih, yang badannya normal. Nah, muncul nih di depan si topeng. Kau terlihat lebih kuat daripada dia. Tapi tiba-tiba si Chuang Xiao terhempas mundur tuh. Lalu dari mulutnya keluar nih ijo-ijo yang tadi tuh, yang kayak pas nyerap orang, jiwa orang. Dan ternyata guys, si Chuang Xiao, dia belum sepenuhnya nih guys dikendalikan. Jadi dia masih ada sedikit kesadaran tuh. Kenapa ada banyak cahaya di sini? Apa seseorang menyalakan kembang api? Loh, tubuhku terasa panas. Kenapa aku nggak bisa bergerak? Apa yang terjadi padaku? Nah, ini jadi setengah si Chuang Xiao, setengah si monster. Monster juga bingung. Ini buruk. Perempuan ini masih hidup. Chuang Xiao masih bingung. Tubuhnya dikendalikan tuh. Kenapa tubuhku bergerak sendiri? Sedangkan si monster, kekuatanku baru aja dipulihkan. Jadi sulit bagiku untuk melepaskan diri. Kita lihat si topeng yang kecil berkata nih, dia berusaha mengeluarkan jiwanya sendiri.
Apa maksudnya ini? Bagaimana menurutmu kakak ketujuh? Aku menganalisa dari serangan yang dilancarkan tadi. Untuk kecepatannya masih di bawahmu, tapi ketahanannya oke, berarti yang gede kakak ketujuh, yang kecil nih kakak ketiga ya. Terus si ketiga maju nih, akan kucoba. Si monster berkata, aku butuh lebih banyak jiwa, akan kubunuh siapapun yang menghalangiku. Hei, kembalilah. Terus si kakak ketiga maju tuh, Ancient Attack Ice Hell, kena jadi es. Tapi si Chuang Xiao berhasil nih lepas nih, dihancurkan esnya. Gak ada lagi yang bisa menghalangiku. Terus si kakak ketiga langsung mundur. Terus si kakak ketujuh nih, dia muncul dari belakang dan langsung menyerang. Jebret, Ancient Attack dari atas. Disiapin nih serangan nih. Hah? Ada banyak sekali seperti batu atau tanah yang tajam gitu tuh. Terus langsung menyerang tuh, banyak banget tuh dari atas. Skillnya Black Cone, jebret. Tapi ternyata si Chuang Xiao nggak mati guys. Monsternya maksudnya ya. Sangat menakjubkan. Ternyata skill Heart Capsule bukan hanya nama aja. Hanya seperti ini kemampuanmu. Apa kau pikir kau bisa mengalahkanku, kakak ketujuh? Ya, waktunya untuk menangkapnya. Tiba-tiba, aku nggak bisa bergerak. Mereka nih menggunakan skill Ancient Skill Heavenly Branches untuk menahan si Chuang Xiao. Kesadaranku mulai dan pelan-pelan mulai kayak keluar tuh. Aku hanya bisa menahannya selama 2 menit. Aku dengar pelakunya kali ini hanya dia. Seharusnya butuh ratusan tahun bagi Illusion of Adulthood untuk merasukinya. Apa yang dialami iblis ini semasa hidupnya? Iblis bisa berkultivasi selama ribuan tahun. Jika Heavenly Branches hanya bisa menahannya selama 2 menit, semuanya akan dalam bahaya. Meski dalam keadaan tidak sadar, dia bisa masuk ke mode pertahanan Heart Capsule. Kita harus bertindak dengan cepat, nggak ada cara lain lagi. Oh ya, ini Heart Capsule ya. Heart Capsule adalah keterampilan pertahanan yang unik. Tubuh menjadi sangat keras setelah digunakan. Bahkan jika Anda kehilangan kesadaran dalam situasi krisis, Heart Capsule akan secara otomatis berubah menjadi dinding perlindungan, hampir tidak terkalahkan untuk waktu yang singkat. Nah, ini Sui guys ya guys. Berarti ini Sui guys tadi yang datang tuh. Lalu kita melihat nih, ada seperti pesawat gitu tuh. Gue gak tahu pesawat atau bukan, tapi intinya ada yang datang tuh. Dia bertanya, bagaimana situasinya? Si ketiga menjawab nih, walau yang melakukan ini bukan kita, tapi sekarang jiwa manusianya telah dilepaskan. Bukan karena kalian. Berapa lama bagi jiwa itu kembali ke masa kini? Si ketiga menjawab, di situasi seperti ini mereka tidak bisa kembali. Si pesawat bertanya, maksudnya apa? Iblisnya emang sudah kami kendalikan, tapi kami nggak bisa membunuhnya. Jadi mustahil bagi jiwanya untuk kembali. Karena iblis ini menggunakan skill Heart Capsule, tidak ada cara lain selain menunggu segelnya terlepas. Ini hanya bisa dikendalikan selama 2 menit. Saat waktunya habis, kalau bisa, kami akan mengalahkannya. Tetapi jika waktunya terlalu lama dan jiwa yang ada di langit belum kembali, aku tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Apa tidak ada cara lain? Ada cara satu lagi. Apa itu? Exile. Exile? Dalam hati si rambut pirang, apa itu Fantianin? Aku pernah dengar ini dari rekanku. Ada sebuah batu giok misterius yang tersegel dan disembunyikan di kantor pusat yang menyimpan banyak roh legendaris sehingga manusia bisa mengendalikannya. Itu disebut Third World atau dunia ketiga. Tapi untuk menggunakannya, kau memerlukan izin dari para petinggi. Jadi walau komandan sekalipun, oke, lakukan sekarang. Si pirang bertanya, Anesan, kita belum melaporkan ini kepada para atasan. Kita sedang terdesak. Nggak ada waktu untuk itu. Akulah yang akan bertanggung jawab. Biar kukatakan lagi, apakah kita akan menggunakan Exile? Ya, lakukan. Nah, terus bersiap-siap tuh. Kita lihat. Bersiap-siap, terus bacain mantra. Terus seperti ada sebuah laser tuh guys, yang ditembakkan ke atas tuh. Terus di atas seperti ada sebuah cahaya ilahi. Nah, ini si Sangli nih guys muncul nih. Nah, dia megang kompas. Ada jejak dari iblis lagi. Sepertinya ini yang tadi ada di tempat konstruksi. Dan arahnya kebetulan sama denganku saat ini. Nah tuh, ada kayak merah-merah tuh. Ini bukan suatu kebetulan. Lalu dari tempat tadi tuh, cahaya ilahi yang tadi yang di langit muncul nih. Seperti sebuah, gila, lihat tuh. Kayak apa? Dinosaurus? Entah, bukan dinosaurus sih. Kayak monster mulutnya gede banget tuh. Dan dia langsung menyerang nih ke si Chuang Xiao. Nah, perlahan tadi yang kayak piramid hijau tadi tuh yang melindunginya mulai pelan-pelan menghilang tuh. Dan dia mulai terangkat, terhisap. Nah, terus kita lihat ada banyak tali-tali merah yang bisa dilihat oleh si Sangling. Nah, terus ternyata Sangling udah sampai nih guys. Bagaimana iblis bisa sekuat ini? Apa dia bisa disegel? Dan kenapa iblis yang sama bisa terhubung ke sana? Sepertinya aku pernah melihat gadis itu sebelumnya. Saat dilihat, dia baru sadar tuh, itu dia gadis yang mengendari motor di jalur pejalan kaki. Lalu si Sangling langsung nih menggunakan skill Golden Negative Eyes. Jiwa manusianya bercampur dengan roh iblis. Dengan kata lain, setengah darinya adalah manusia. Ini sangat menarik.
Dan ini juga kesempatan yang langka karena aku akan bermain di dunia itu. Kita melihat tuh. Nah nih, ada kecil nih. Nah, itu Sangling guys. Jadi Sangling ikut nih ke mulutnya. Mulut si monster gede itu. Hah? Itu anak itu gila. Kita lihat tuh, Sangling langsung berangkat tuh. Dan Sangling masuk ke dalam. Set. Dia masuk. Bisakah Anesan meminta Sue untuk melepaskan Thangka? Tempat itu adalah pengasingan bagi iblis. Oh ya, exile itu pengasingan ya guys artinya. Tempat itu adalah pengasingan bagi iblis dan dikuasai oleh Sue. Itu bukan tempat yang bisa kau kunjungi. Sejauh ini, baru sekarang ada orang yang masuk ke sana. Aku nggak tahu apa konsekuensinya yang akan dihasilkan. Meskipun dia berhasil keluar hidup-hidup, aku akan membunuhnya dengan kedua tanganku sendiri. Anak bodoh itu gak pernah bisa nurut. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Jai Chen!